Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Usida harap pada pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih semangat dalam pembelajaran dari rumah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya semuanya? Kalau sudah siap, keluarkan buku pulpena kalian 3C. Buka halaman 10. Mengenal nama dan lambang pecahan. Lambang pecahan ditulis dengan pembilang per penyebut. Contoh bentuk bilangan pecahan yaitu 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, untuk bilangan pecahan kita sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya ya. 1/2 biasanya dibaca berapa? Setengah. 1/3 dibaca 1/3 dan 1/4 dibaca 1/4. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Nah, itu ada gambar. Setiap potongan pizza itu bernilai 1/4 ya. Ada gambar dipotong menjadi 4, berarti 1/4. Dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, sekarang contoh berikutnya. Nah, itu ada gambar pizza 1 dipotong menjadi 5 bagian. Nah, bagian yang dilingkari itu bernilai 3. Nah, karena tadi dipotong jadi 5, berarti 3/5. Dibaca 3/5. Sudah paham ya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Bernyanyi secara berkelompok menggunakan alat musik. Nah, selain dinyanyikan dengan irama yang tepat, sebuah lagu juga akan lebih indah didengar jika diiringi dengan alat musik. Alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi lagu adalah alat musik ritmis dan alat musik melodis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik melodis adalah alat musik yang memiliki nada. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Nah, sekarang perhatikan contoh alat musik ritmis berikut. Nah, coba. Nah, ini ada gendang. Gendang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, gendang itu mengeluarkan suara duk-duk. Selanjutnya, tamborin. Tamborin dimainkan dengan cara digoyangkan. Seperti contoh itu ya, tamborin. Nah, tamborin itu mengeluarkan suara cering-cering. Rebana dimainkan dengan cara dipukul. Rebana mengeluarkan suara dung-dung. Selanjutnya ada marakas. Marakas dimainkan dengan cara digoyangkan. Marakas mengeluarkan suara crek-crek. Dan yang terakhir ada triangle. Triangle itu dimainkan dengan cara dipukul. Triangle mengeluarkan suara ting-ting. Nah, itu tadi contoh alat musik ritmis ya. Contoh beberapa alat musik ritmis. Sudah paham? Sekarang
Kita lanjutkan. Menemukan pokok-pokok informasi dari teks lisan tentang keadaan cuaca di Indonesia. Nah, informasi itu dapat kita peroleh salah satunya melalui teks. Sebuah teks lisan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf itu mengandung minimal satu pokok informasi. Nah, satu pokok informasi. Pokok informasi dapat terletak pada awal, tengah, maupun akhir paragraf. Nah, pokok informasi itu dapat kita ketahui dengan cara membaca secara cermat setiap kalimat yang terdapat dalam paragraf. Sudah paham ya? Jadi setiap paragraf tadi mengandung minimal satu pokok informasi ya. Selanjutnya, kata-kata khusus tentang keadaan cuaca. Nah, informasi dapat kita tuliskan dalam bentuk teks dengan tema tertentu. Setiap tema yang kita tuliskan informasinya pasti memiliki kata khusus. Nah, sekarang kata khusus itu merupakan istilah yang maknanya berkaitan erat dengan tema dan informasi dalam teks. Makna kata khusus dapat dipahami dengan cara banyak membaca teks dengan tema yang sama. Nah, dengan begitu kamu akan memahami bagaimana kata khusus itu digunakan. Nah, kamu juga dapat mencari maknanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang perhatikan contoh berikutnya. Terdapat huruf acak. Nah, itu terdapat huruf acak. Nah, huruf acak itu disusun. Maka akan berbunyi apa? Ya, berawan. Nah, itu ada huruf yang ditebalkan. Satu huruf yang ditebalkan itu B. Nah, dari huruf acak itu bisa kalian urutkan. Ya, kalian susun jadi kata yang tepat. Sudah paham ya? Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan bersatu dalam keberagaman. Nah, di kelasmu itu terdapat bermacam keberagaman ya. Pada pembelajaran 2, nah kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan atau persamaan dengan teman yang ada di kelasmu. Keberagaman. Nah, keberagaman itu salah satunya apa? Ada suku bangsa, bahasa daerah, makanan khas, lagu daerah, dan tarian daerah itu merupakan contoh kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas keberagaman yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Nah, meskipun di kelas kita terdapat keberagaman, tetapi para siswa dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Para siswa bergembira dapat bermain bersama dan belajar bersama dan dapat mengerjakan tugas kelompok dengan penuh tanggung jawab. Nah, semua itu karena apa? Siswa menyadari akan pentingnya bersatu dalam perbedaan. Sudah paham ya? Sudah paham? Nah, bersatu dalam perbedaan itu juga disebutkan dalam apa? Surat Ar-Rum ayat 22 yang bunyinya wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wahtilafu sinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Nah, itu menjelaskan tentang apa? Keberagaman. Nah, yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
Nah, dari ayat tersebut apa? Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dalam bentuk yang beragam. Baik itu dalam agamanya, suku, ras, warna kulit, dan keyakinannya. Nah, dengan perbedaan itu, maka kita harus apa? Saling menghargai, kita harus toleransi, dan tetap bersatu. Nah, kita juga tidak boleh memaksakan apa? Kehendak kita kepada orang lain. Ya, sudah paham ya? Baiklah, kalau sudah untuk soal-soal yang ada di pembelajaran 3 dan 4 bisa dibuat latihan di rumah ya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan ini, kalian bisa kerjakan latihan-latihan soalnya. Kalau gitu, Usida cukupkan sekian pertemuan pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Di rumah jangan lupa tetap belajar, membantu orang tua, hormati orang tua, dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Paham ya anak-anak? Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat belajar dari rumah. Usida akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.